Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Tidak menjaga jarak fisik saat berunjuk rasa, polisi bubarkan paksa puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di Mimika. Ratusan masyarakat adat asli Sorong minta pemerintah pusat mekarkan Provinsi Papua Barat Daya. Ijazah SMA bermasalah, satu paslon di Merauke digugurkan KPU. Unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa di Mimika terpaksa dibubarkan polisi karena melanggar protokol kesehatan. Mahasiswa yang tidak terima sempat melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah polisi. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Tiga pengunjuk rasa ditangkap polisi dan dibawa ke Polres Mimika. Itu ada sekelompok massa yang memang awalnya mereka mengadakan demo, kan kita nggak izinkan. Dengan himbauan kita, mereka tidak perhatikan, malah mereka melempari. Namun bersyukur itu sudah bisa kita himbau dan kelompok massa itu sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun kita selalu standby di tempat ini, dan kemungkinan akan mereka keluar lagi untuk melaksanakan kegiatan demo. Ada beberapa masyarakat kita amankan, kita keterangannya karena ada barang yang kita curigai. Mereka lempar ke dalam hutan, kita dapatkan, kita mau cek apakah barang itu ada unsur tindak pidananya atau bagaimana. Kalau tidak ada, kita akan lepaskan. Himbauan penggunaan masker untuk seluruh masyarakat. Yang sempat diamankan ada 3 kita amankan. Jadi memang mereka tidak terima, tapi tidak kenal. Mereka mau mengancam anggota, bahkan kelompok tadi melempari kita. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak berkerumun, apalagi demo. Warga dihimbau tidak menggelar unjuk rasa selama masa pandemi COVID-19 karena dapat menimbulkan klaster baru COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Manfaat langsung untuk Anda, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ratusan warga asli Sorong, Papua Barat berunjuk rasa di kantor Wali Kota Sorong menuntut pemerintah pusat segera memekarkan Provinsi Papua Barat Daya. Pendemo juga terlihat tidak menerapkan protokol kesehatan. Massa mengancam akan menggelar aksi dalam jumlah besar jika tak digubris pemerintah pusat. Kami kepala-kepala suku lintas Papua bersama segenap masyarakat Papua, wilayah calon Provinsi Papua Barat Daya, menyatakan pemerintah pusat segera menanggapi aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang diperjuangkan selama 13 tahun. Apabila tidak ditanggapi dalam kebijakan politik, maka kami bersikap tegas menanggapi hal ini sebagai diskriminasi politik untuk melakukan perlawanan dengan pemerintah bangsa dan negara yang telah mengkhianati kesetiaan kami terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Wali Kota Sorong menerima aspirasi pengunjuk rasa dan berjanji akan melanjutkan aspirasi itu kepada pemerintah pusat. Aspirasi yang ada, besok saya laporkan kepada Pak Gubernur.
Hari Jumat saya balik, hari Selasa saya ke Jakarta. Aspirasi ini juga disampaikan kepada Pak Mendagri, Pak Presiden dan Ketua DPR RI. Berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan pasti membuat keadilan kepada pemimpin-pemimpin kita di pusat dalam hal mengambil kebijakan. Tolong berdoa. Setelah aspirasi diterima wali kota, masa kemudian melanjutkan unjuk rasa ke kantor DPRD Kota Sorong. Sadrak Wanggai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Polisi menyebut selain istri, anak, dan sepupu yang tewas dibacok pelaku, istri pelaku ternyata sedang hamil saat dianiaya suami. Sejauh ini polisi memeriksa 2 orang saksi yang mendengar langsung cekcok pelaku dengan istrinya sebelum terjadi pembunuhan. Ambrosius Wamatang mengakui perbuatannya karena kesal dengan tuduhan istrinya yang menuduh Ambrosius menggunakan ilmu hitam. Waktu Pak Ambrosius ini Metro itu sadar. Hah? Sadar. Kenapa sampai bisa melakukan itu Pak Ambrosius? Emosi. Dapat kabar dari mana bahwa Metro biasa cerita bilang bikin suami dapat kabar dari mana? Dapat kabar dari orang-orang di situ. Orang-orang tetangga itu. Terus tidak tanya Metro bilang kenapa Metro cerita begitu? Metro tanya tidak cerita. Tidak cerita. Oh begitu. Terus itu anak juga tahu anak juga itu. Kenapa sampai anak juga dikasih begitu? Saya tidak potong anak, tapi anak mudanya sapa. Kenapa? Anak mudanya sapa di situ, biar anak cuma mati. Maksudnya? Maksudnya saya pikiran begitu. Oh, jadi sudah ada pikiran ini? Semua mati. Begitu. Jadi memang sudah pikiran semua harus mati. Sementara itu Kapolres Merauke AKBP Ari Purwanto mengatakan polisi mempercepat proses pemeriksaan tersangka dan sejumlah saksi agar kasus ini bisa segera disidangkan. Hingga saat ini kami penyidik sudah memeriksa 1 orang pelaku atas nama Ambrosius dan 2 orang saksi yang ada di kejadian termasuk saksi pelapor. Dan rencananya hari ini kita sudah menghubungi Kapolsek untuk bisa mendatangkan para saksi-saksi yang lain yang bisa memberikan keterangan, yang mengetahui, melihat, dan mendengar kejadian tersebut. Situasi sekarang di kampung sana Pak gimana? Ya, situasi di kampung saat ini memang dari keluarga korban, dari keluarga istri pelaku masih tidak terima dan ya masih dalam kondisi marah. Namun kita melalui Babin Kamtibmas dan melalui Kapolsek dan Kapospol Ulilin telah melakukan pendekatan-pendekatan di sana supaya mempercayakan penanganan dari kasus tersebut kepada kepolisian, dan kita akan serius sekali menangani kasus ini. 3 korban sudah dimakamkan di pemakaman umum Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Merauke. Sebelumnya, Selasa lalu polisi menangkap Ambrosius di rumahnya karena membunuh istri, anak, dan sepupunya. Ambrosius kesal disebut menggunakan ilmu hitam oleh istrinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 3 pelaku kita tangkap. Mencegah penyebaran COVID-19 di Mimika, polisi terus menertibkan pengendara yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Polisi dan Satpol PP mendapati ratusan pengendara yang melintas di 3 ruas jalan utama tidak pakai masker. Pengendara yang bandel diberi peringatan keras oleh petugas. Kegiatan pagi ini tentu kita fokuskan pada razia masker ya. Karena situasi pandemi Covid ini yang memang Kota Mimika ini sudah cukup tinggi, sehingga rapat yang Forkopimda mengarahkan bahwa kegiatan razia masker dalam hal ini memberikan himbauan, peringatan-peringatan kepada masyarakat untuk bisa tertib dalam menggunakan masker. Tentu ini bukan hanya peringatan ya dan himbauan, namun ini juga pembagian masker ya.
ada pembagian masker yang disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang tidak patuh dan taat terkait penggunaan masker. Titik untuk pagi ini kita lakukan 3 titik. Yang pertama titik di depan Mall Diana, yang kedua di lapangan Timika Indah, yang ketiga di depan Bank Papua. 3 titik itu kita fokuskan untuk memberikan himbauan-himbauan terkait penggunaan masker. Selain razia masker, polisi juga membagikan 500 masker bagi pengendara. Pengendara juga diminta terus menerapkan protokol kesehatan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua.